Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. sehat walafiat dan pastikan kalian menggunakan protokol kesehatan. Sebelum kita mulai, ada baiknya untuk ketua kelas berdoa dan kemudian nanti kita menyanyikan Indonesia Raya. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, selesai. Ya, dilanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, sudah, saya mau mengecek absensi siswa ya. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Rizal? Hadir, Pak. Ya, baik. Siapa yang pembelajaran minggu lalu? Yo, tentang apa ya? Pelajaran minggu lalu kita ngebahas apa? Siapa? Vindra? Vindra tahu Vindra? Komponen komputer dan spesifikasinya, Pak. Oh iya. Ya, bagaimana komponen komputernya? Sudah paham semua ya komponen-komponennya? Karena hari ini kita coba untuk merakit komputer. Ini untuk pertemuan yang lalu ya, komponen. Tadi sudah dijelaskan tentang komponen pekan yang lalu, komponen komputer dan spesifikasi PC. Nah, untuk hari ini ya, hari ini kita coba merakit komputer ya, spesifikasi komputer, kemudian menentukan langkah-langkah perakitan komputer sesuai standar industri. Yang pertama, siapa di sini yang ingin mempelajari hal apapun ya dengan lebih cepat ya Pak? Saya Pak, saya soalnya ini Pak suka explore. Ya Pan Pak, ya silakan Pan. Saya suka explore. Kenapa Pan? Kemampuan saya bisa di mana aja. Jadi saya pengen belajar apa aja yang belajar apa aja yang sebisanya secepat mungkin. Ya siapa? Ya silakan. Saya ingin mempelajari bidang teknologi supaya cepat paham, Pak. Oke. Dari Jingwik bahwa ada 6 kalimat terakhir apa dibilang? Bahwa seperti ibarat itu telur dan stres. Telur pada waktu dipecahkan di luar gitu ya, dari luar, maka hidupnya akan berakhir. Tapi misalnya kulit telurnya itu atau dipecahkan dari dalam, maka kehidupannya itu akan dimulai. Ya, sumber belajar yang saya tampilkan sudah ada materinya. Kalian bisa mendownload LKPD, bahan ajar, Cisco IT Essential Virtual Desktop, dan untuk evaluasi nanti ini terakhir di pembelajaran terakhir kita. Metode pembelajarannya di sini Bapak menggunakan Discovery Learning, perakitan komputer. Ada yang tahu bagaimana perakitan komputer sesuai standar industri? Saya merakit semua komponen jadi PC dah, Pak. Ya, betul sekali. Untuk perakit komputer ini, di sini bukan berbagai komputer utama atau komponen utama yang pastinya sangat penting sehingga tidak ada lagi komponen apapun yang boleh dilewatkan berupa komponen yang dibutuhkan seperti hard disk ya, terus casing, power supply, motherboard, RAM, prosesor, hard disk dan lain-lainnya. Seperti minggu yang lalu sudah kita pelajari komponen-komponennya. Video pembelajaran yang nanti kalian coba cermati video tersebut, terus kalian siapkan pertanyaannya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini untuk kabel IDE-nya, terus kemudian dipasangkan di optical drive atau CD-ROM. Ini juga tidak boleh tidak boleh terbalik ya. Karena di sini ada coakannya atau dudukannya yang kalau misalnya kita terbalik memasangnya, maka otomatis nanti tidak nyala atau tidak bisa membaca CD-ROM kita. Jadi di sini ada kabel IDE-nya ada warna merah ya, tanda untuk memasukkan slot ke dalam optical drive. Oke, kemudian kartu grafis atau VGA. Grafis ini kalau misalnya kita tidak pasang atau ada bawaan dari motherboard tersebut, maka untuk mendesain, membuat gambar dan lain-lain itu gambarnya tidak maksimal. Maka kita tambahkan dengan kartu grafis atau VGA card ya. Itu dislotkan di PCI Express slotnya. Ini adalah komponen-komponennya yang tadi kita lihat dari awal sampai akhir. Sudah bukan? Seperti ini. Sudah dipercepat ya, set ya, jadi alhamdulillah videonya sudah kita lihat. Gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk video pembelajarannya? Saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Video tadi kan ini apa ya, tentang merakit komputer.
Ya. Elemen-elemen utamanya itu apa aja Pak? Saya belum tahu Pak. Oke. Ada yang bisa membantu saya untuk menjawab? Saya Pak. Ya. Elemen utama dalam berbagai Oh, ya, komputer Nathan, yaitu hardware, software, dan brainware IT user. Ya, betul sekali. Jadi ada 3 elemen. Yang pertama yang tadi kita lihat tuh di videonya apa? Yang pertama hardware. Kita lagi coba untuk merakit tadi tuh hardware, perangkat keras. Terus yang kedua softwarenya. Kalau misalnya sudah lengkap hardwarenya tanpa ada softwarenya itu percuma gitu kan. Cuman ngeblank aja, cuman teksnya aja gitu ya, atau tampilan BIOS-nya aja, basic input output system. Dan yang terakhir tadi kata Naban apa, brainware-nya atau pengguna atau usernya ya. Kalau misalnya canggih apapun tuh komputer gitu kan, bakal ngedesain, bakal main game gitu kan, atau Core i10 lah ya kalau misalnya canggih apapun, ya enggak? Itu kalau misalnya kita rakit secanggih apapun tanpa ada pengguna user gimana? Cuma enggak. Jadi komponen 3 elemen ini yang harus dipersiapkan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk video tadi? Saya mau nanya Pak. Ya, saya Vindra, silakan. Analisa pengelompokan yang berdasarkan struktur komputer itu apa aja Pak? Ya, Arif, silakan Saya Arif. Arifianto. Ya, siap. Udah, Pak. Silakan. Komponen-komponen disusun dengan alur-alur bus yang mengalirkan data, alat, dan mengendalikan antara komponen tersebut, Pak. Ya, betul sekali ya, Arifianto. Suatu sistem komputer terdiri dari 5 unit ya, struktur dasar. Yang pertama yang tadi kita lihat ada unit masukan atau biasa input unit. Terus kemudian ada unit kontrol yang biasa control unit. Terus kemudian yang ketiga itu dan aritmatika ya. Dan yang keempat itu memori penyimpan atau biasa disebut memori atau storage unit. Dan yang terakhir itu unit keluaran atau biasa disebut output unit. Saya mau tanya Pak, Ya, Aubrey. hal yang mesti diperhatiin supaya rakitannya berfungsi itu apa aja? Ya, siapa yang mau membantu Bapak nih untuk bisa jawab pertanyaan Aubrey? Ayo, siapa yang bisa bantu jawab? Saya Pak. Port-port beserta kabel-kabel harus terpasang dan tidak goyang. Harus terpasang dengan benar. Oke, harus terpasang dengan benar ya. Kalau yang tadi sudah saya jelaskan tuh pada proses video itu berlangsung pada waktu kabel-kabel itu tidak terpasang dengan baik, maka komponennya pun akan tidak menyala dengan normal gitu ya. Terus kemudian apalagi bisa terjadi konsleting ya. Konsleting harus pendek. Afan, silakan. Tadi kan saya lihat pemecahan komponennya biar prosesnya biar bener ya, Ya. biar komputernya ternyala lah. Ya, betul. Saya mau tanya ini biar bisa menyambungkan komponen satu dengan yang lainnya itu kayak gimana Pak ya? Ya, ayo ada. Pak. Ya, silakan. Apa ya? Ini udah jago banget kayaknya. Ya, kenapa? Dipasangin kabel IDE, Kabel konektor IDE ya, integrate drive elektronik ya, serta melihat urutan warna konektornya ya, kabel primer sama sekunderinya untuk memasukkan kabel port konektor. Jadi nanti yang tadi di videonya yang saya kasih tahu pada waktu slotnya itu dipasang itu ada strip merahnya itu. Jangan sampai terbalik, itu juga pengaruh untuk arus listrik karena pengiriman data dari motherboard ke CD-ROM atau hard disk itu bisa jadi permasalahan tersendiri untuk hal tersebut. Di sini disediakan virtual desktop karena kita masih pandemi ya, belajarnya menggunakan daring, tidak di kelas atau di lab, maka otomatis kita pembelajarannya dengan menggunakan virtual desktop gitu ya, dengan pemahaman seperti itu. Terus kemudian nanti dicoba kalian untuk bisa merakit seperti ini. Bahan merakit itu apa aja gitu. Yang pertama yaitu obeng-obeng dan lain-lain. Terus kemudian ada multimeter digital, steker lab. Terus yang kedua bahannya itu perangkat kerasnya. Pastikan perangkat kerasnya ada nih. Kalau perangkat kerasnya nggak ada berarti dan bisa kalian langsung nanti dipraktekkan
Terus kemudian berikutnya pemasangan motherboard, pemasangan kartu grafis ya. Selama proses booting pertama itu muncul, yang harus dilakukan tempatkan tipe slot tambahan yang sesuai dengan video card. Berikutnya pilih masukkan slot yang sesuai dengan slot yang ada pada motherboard. Yang ketiga, masukkan video card pada slot dengan cara meluruskan pin dengan cara hati-hati. Yang tadi saya sudah sampaikan juga ya. Ini instruksinya. Dan kemudian saat menekan kartu ke dalam slot, cobalah untuk tidak membengkokkan ya, membengkokkan motherboard. Setelah card terpasang, kuatkan dengan menggunakan skrup. Jangan lupa untuk memeriksa semua pekerjaannya. Melihat di classroom untuk di LKPD-nya, kelompoknya sudah dibuat ya. Coba saya mau munculkan kembali untuk LKPD-nya. Ya, di sini saya sudah membuat nih kelompok 1, tuanya Afif, ya, terus anggotanya Afan, Haikal, Nabhan. Kelompok 2, Vindra, Lutfan, Riko, Kaila izin ya kemarin. Terus kelompok 3 Arif, Deiva, Agung, Aubri dan Rijal. Oke, semuanya siap ya? Oke. Kalau begitu udah LKPD-nya udah di-download semuanya ya? Sudah. Ya. Sudah, Pak. Aubri, udah Aubri? Sudah, Pak. Udah mantap, oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jelas ya semuanya ya? Oke. Silakan kalian membahas di WA group atau di classroom yang tadi saya beri waktu 15 menit untuk diskusi ya. Terus kemudian akan mempresentasikan hasil presentasi saya. Ya, Alvan jadi mulai. 2 atau kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo, tes. Ya, silakan Lutfian. Kelompok dua. Ya. Ya, apabila ada masalah dalam pemasangan komponen-komponen pada komputer, cara menganalisisnya gimana? Oh, Afif, silakan Afif. Jawab. Jawaban dari kelompok 1, nanganin masalah merakit komputer. Pertama bisa kita rujuk satu persatu, kemudian dianalisa perlahan, misalnya ada masalah tegangan masuk power supply itu, indikator hasil maupun lampu indikator monitor tidak nyala, itu penyebabnya tegangan listrik itu tidak masuk ke motherboard. Yang pertama memang ya penyebabnya itu ya hubungan pendek antara motherboard dan casing. Ya, periksa kembali itu ya pemasangan motherboard Anda, misal motherboard kalian, terus kemudian motherboard dan casing sudah terpasang media isolatornya yang bisa menghantar hubungan pendek antara motherboard dan casing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Mohon izin Pak, Ya, silakan. tanya ke kelompok 3 pada waktu pemasangan CD-ROM. Oh ya, kan Rizal. Ya. Apabila CD-ROM tidak terdeteksi, kemungkinan kabel CD-ROM tidak terpasang dengan baik dan benar, atau kabel CD-ROM mengalami kerusakan. Dan solusinya sama seperti hard disk. Periksa dan pastikan kabel CD-ROM yang menghubungkan soket motherboard. Kalau perlu, cabut kembali dan pasangkan secara tepat dan benar dari kabel. Lakukan, dan masih juga CD-ROM tidak terdeteksi ya. Kalau misalnya masih juga seperti itu, maka ada indikasi bahwa CD-ROM yang kalian pasang itu mengalami kerusakan gitu ya. Sehingga kalau perlu ya mengganti CD-ROM-nya lagi atau dites dulu gitu CD-ROM-nya, berarti yang bermasalah di CD-ROM-nya, ganti CD-ROM yang lain. Evaluasi di classroom 5 menit ya dari sekarang. Kalau sudah nilainya sudah muncul semua termasuk LKPD-nya tadi yang kalian presentasikan, dikirim kembali di classroom biar menjelaskan hasil kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Sendiri merupakan kebanggaan kalian gitu ya, kebanggaan kalian semuanya, sehingga apabila kalau ada hal yang merupakan pengalaman yang untuk bisa merakit kondisi yang pertama kali perdana, tapi nanti ini masih sifatnya virtual dan pemahamannya masih pemahaman virtual. Nanti kalau misal kita sudah rencana tindak lanjut yaitu akan mempelajari langkah-langkah pengujian hasil perakitan komputer. Jadi nanti tadi
kita hanya melihat atau merakit saja. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita coba untuk menguji hasil perakitan komputernya, apakah komputer kita yang kita rakit itu berhasil 100% atau tidak. Nah, di pengetahuan belajar hal-hal seperti ada penilaian objektif di classroom beserta observasinya kalian kerjakan dan kalian baca materi itu agar minggu depan kita bisa lebih baik lagi ya dalam proses pembelajarannya. Silakan ketua kelas untuk menutup atau memimpin doa. Terima kasih Bapak atas materinya. Doa dimulai. Amin. Selesai. Alhamdulillah proses pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.